Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Baik semua dong. Kalian gimana? Sehat, puji Tuhan. Luar biasa. Adik-adik kan di rumah juga pasti sehat. Oh, kalau kakak mah pasti luar biasa. Kakak udah sarapan belum nih? Udah dong. Sama, kakak juga udah sarapan nih. Karena kan kita mau beribadah ya. Kita harus penuh dengan semangat dan sukacita. Adik-adik udah siap belum? Siap nih. Wah, Apa aja sih kak yang biasanya harus kita siapin nih sebelum ibadah? Kidung ceria, lalu Alkitab. dan juga persembahan. Betul, selain itu kita juga harus menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar. Beribadah. Betul sekali adik-adik. Nah, kita mulai ibadah kita nih. Adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Oke, sudah semua bangkit berdiri. Kita ambil kidung ceria kita. Kita buka dari Nomor 72. yang judulnya Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Masih tetap berdiri, kita berdoa untuk mengawali ibadah ini. Lipat tangannya, tutup matanya, tutup kepala, kita satu dalam doa. Dialah Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas cinta kasih-Mu, atas berkat-Mu pada hidup kami saat ini Tuhan, karena kami boleh siap sedia juga untuk mengucap syukur, juga untuk menaikkan puji-pujian, juga untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami, juga berkati pikiran, berkati hati, supaya kami dapat mengerti juga firman Tuhan yang disampaikan kakak-kakak layan dan dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah salah dan dosa kami, terimalah kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran akan perintah-Mu dan juga nasihat orang tua. Inilah kami Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik tetap berdiri dong ya kakak. Tetap berdiri. Kita buka lagi kidung cerianya dari kidung ceria 90. 90. Apa ya Kak judulnya? Apa tuh kak judulnya? Yesus sayang padaku. Nah adik-adik semua tahu dong. Ya. Kita nyanyi bersama ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk ke apa kak? Mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kita siapkan tuh kak? Hati kita, pikiran kita, tentunya Alkitab. Oke, selamat mendengarkan adik-adik. Katanya hari ini ada yang seru loh kak dari firman hari ini. Wah, dengarkan ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Ayo adik-adik siapkan Alkitabnya. Kalau bisa adik-adik tolong siapkan pulpen atau kertas untuk aktivitas nanti ya. Baik adik-adik, buka Alkitabnya di Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Kakak tunggu ya, nanti setelah itu kita akan berdoa dulu. Sudah terbuka adik-adik Alkitabnya?
Ya, dengan Alkitab terbuka, mari kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul bersama teman-teman kami dalam kegiatan ibadah minggu harian pelayanan anak untuk kami membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati ya Tuhan, firman yang akan kami dengar ini dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berikanlah kami Tuhan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan sertailah Tuhan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Inilah doa kami dan ungkapan syukur kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, Alkitabnya sudah terbuka, kita membaca dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyambut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Joan dalam ibadah pelayanan anak kelas kecil. Nah, pada pagi hari ini adik-adik, kakak ingin bercerita mengenai peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Nah, sebelum itu kakak mau tanya, menurut adik-adik, siapa itu Yesus? Nah, kakak tunggu ya jawaban adik-adik, tapi sebelumnya adik-adik harus catat dulu. Atau adik ingat-ingat, menurut adik-adik yang tertanam di dalam benak adik-adik, Yesus itu siapa sih? Ayo, dijawab ya. Ada ini, ada banyak banget ya. Boleh adik-adik boleh sebutkan menurut adik-adik siapa itu Yesus. Misalnya contoh, kalau misalnya Kak Joan itu siapa? Oh, Kak Joan kakak layan. Kakak layan yang bagaimana? Oh, kakak layan yang baik. Nah, atau kakak layan yang murah senyum. Seperti itu adik-adik. Menurut adik-adik siapa sih Yesus? Sudah ditulis adik-adik? Nah, jawaban adik-adik benar semua. Siapa itu Yesus? Yesus adalah Mesias. Benar. Yesus adalah Tuhan kita, Kak. Iya, benar. Yesus itu kalau kita berdoa sama Tuhan Yesus, Kak. Iya, benar. Yesus pencipta alam semesta. Yesus sang juru selamat. Betul juga. Yesus yang mati di kayu salib. Nah, betul juga adik-adik, dan Yesus adalah Raja Damai adik-adik.
Nah, itulah Yesus. Nah, dari peristiwa pembacaan firman kita pada hari ini mengenai Yesus dielulukan di Yerusalem. Nah, untuk mendengarkan kisah ini, kakak ada video, kita simak ya videonya. Di kota Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus dan kedua muridnya dekat di Bukit Zaitun, ia menyuruh murid-muridnya mencari seekor keledai. Dan murid-murid Tuhan Yesus sangat taat mendengarkan perintah Yesus adik-adik. Dan pada akhirnya mereka menemukan keledai itu dan mengalasi keledai itu dengan pakaian mereka. Lalu Yesus menunggangi keledai itu untuk masuk ke kota Yerusalem sebagai penggenapan firman Tuhan. Lalu berjalanlah masuk Yesus ke kota Yerusalem dengan keledai bersama murid-murid Tuhan Yesus. Yesus sangat disambut orang banyak dengan penuh sukacita. Mereka sampai menghamparkan pakaiannya di jalan. Juga ada ranting-ranting pohon palem, daun palem yang di jalan. Mereka lakukan itu semua untuk menghormati Yesus. Mereka semua menaruh pengharapan kepada Yesus. Saat Yesus masuk ke kota Yerusalem, gemparlah seluruh kota. Dan tiba-tiba ada orang yang bertanya, "Siapakah orang ini?" Dan semua orang berkata, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Nah, adik-adik, bagaimana melihat kisah Yesus dielulukan saat masuk ke kota Yerusalem? Bagaimana reaksi orang-orang yang menyambut Yesus? Penuh apa adik-adik? Penuh sukacita. Karena apa? Karena Yesus adalah Raja Damai, Sang Juru Selamat, Tuhan kita yang kita sembah adik-adik. Nah, keteladanan Tuhan Yesus sebagai orang yang taat, orang yang setia, dia sebagai anak Allah yang dipilih, anak Tuhan. Nah, datang ke dunia sebagai Raja Pendamai. Nah, haruslah kita mencontoh teladan Yesus sebagai Raja Pendamai adik-adik. Sekarang kakak mau tanya, apakah adik-adik sudah melakukannya dalam kehidupan adik sehari-hari sebagai pendamai? Sama seperti Tuhan Yesus. Misalnya, kakak kasih contoh, di rumah adik-adik masih suka berantem sama kakak adik. Nggak mau ngalah mainannya, atau rebutan mainan, pukul-pukulan. Menurut adik-adik itu sikap damai gak ya? Atau enggak kak, aku di rumah aku akur-akur aja kok sama kakak beradik. Boleh, bagus. Tetapi saat di lingkungan rumah, di lingkungan teman-teman sekitar, adik-adik suka pilih-pilih teman. Aku nggak mau temenan sama dia karena dia kulitnya hitam, aku kulitnya putih. Terus aku nggak mau temenan sama dia kak karena rambutku lurus, dia rambutnya keriting. Nah, menurut adik-adik apakah itu menunjukkan sikap damai adik-adik? Nah, contoh seperti yang tadi kakak katakan adalah contoh bukan seorang pendamai, bukan yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Apa yang harus dilakukan seorang pendamai? Seorang pendamai itu adik-adik harus bersikap memberikan kasih. Bagaimana adik-adik bersikap lemah lembut, saling mengasihi, kakak beradik, teman-teman, semuanya membantu teman-teman. Lalu kalau misalnya contoh ada teman yang berantem, sedang berkelahi, apa yang dilakukan seorang pendamai? Apa adik-adik? Ikutan berantem? Atau dibela temannya satu sama lain? Nah, nggak boleh ya, harus
adik-adik berani menegur dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan. Tidak boleh berantem ya, kita harus damai. Itu sikap pendamai adik-adik. Lalu adik bisa melerainya. Wah, itu anak Tuhan yang baik. Nah, itu Tuhan Yesus sangat inginkan dalam kehidupan adik-adik sehari. Menurut adik-adik, susah gak ya untuk dilakukan? Nah, adik-adik harus minta hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan berupa apa adik-adik? Yaitu pertama, harus rajin ke IMPA. Rajin ke IMPA, adik-adik selalu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan Yesus yang ada di Alkitab. Lalu adik-adik selalu berdoa, selalu bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan Yesus. Nah, dari situ Tuhan Yesus akan memampukan adik-adik untuk menjadi seorang pendamai adik-adik. Lalu dari pembacaan firman kita pada pagi hari ini, peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem dan nantinya Tuhan Yesus akan mati di kayu salib yang kita peringati sebagai hari apa adik-adik? Sebagai hari Jumat Agung. Ya, papa mama minum anggur dan roti yang adik-adik tahu ya. Lalu setelah itu Tuhan Yesus mati dikuburkan. Dan berapa hari Tuhan Yesus bangkit? 1, 2, 3 hari. 3 hari Tuhan Yesus bangkit yang kita peringati sebagai hari apa adik-adik? Hari Paskah. Hari Paskah yaitu hari yang adik-adik di mana yang suka lomba menghias telur atau mencari telur di semak-semak. Nah, pengen seperti itu lagi ya. Nah, maka kita bersama-sama berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir, supaya di tahun depan kita bisa bersama-sama lagi bermain tanpa rasa takut adik-adik. Nanti kita bisa bermain mencari telur ya, mencari telur, terus kita menghias telur lagi, telur Paskah lagi, kita bisa berkumpul lagi. Halo adik-adik, kakak ada sedikit aktivitas untuk adik-adik layan. Nah, kakak minta adik-adik untuk menjawab soal pertanyaan dari kakak. Ada 2 pertanyaan. Soal yang pertama, siapakah Yesus menurut adik-adik? Nah, yang kedua, apa yang adik-adik sudah lakukan untuk menjadi seorang pendamai? Nah, untuk cara menjawabnya, adik-adik boleh minta tolong pada papa mama atau kakak adik layan untuk memberikan jawabannya di direct message Instagram Pelkat PA GPIB Harapan Indah. Dan untuk pengumpulan jawabannya akan ditutup pada saat itu juga di ibadah minggu tanggal 28 Maret 2021 sampai jam 12 siang. Nah, jadi adik-adik jangan lupa ya untuk submit jawabannya sampai jam 12 siang. Lalu, jawaban adik-adik tidak menjadi kriteria penilaian ya. Kakak hanya ingin mengetahui respon adik-adik terhadap firman Tuhan yang tadi kakak sampaikan. Dan terakhir, ada sedikit door prize nih buat 3 adik-adik yang beruntung dengan cara diundi di minggu selanjutnya. Kalau adik-adik sudah mensubmit jawaban dari soal pertanyaan yang tadi sudah kakak sampaikan. Tetapi ada persyaratannya untuk mendapatkan door prize adik-adik. Adik-adik pertama harus atau wajib memfollow akun Instagram Pelkat PA ya di @hi.pa.gpib. Nah, setelah pemenang diumumkan, nah adik-adik dapat mengambil hadiah adik-adik, door prize adik-adik di kantor atau sekretariat gereja. Nanti adik-adik di sana bisa bertemu dengan Kapola ya. Oke, sekian aktivitas untuk adik-adik layan. Selamat mencoba adik-adik dan kakak tunggu ya jawaban adik-adik. Terima kasih. Indah ya. Diberkatilah orang yang percaya kepadanya dan kita akan beroleh keselamatan yang bersumber kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Gimana nih tadi firman Tuhannya? Tentang apa ya adik-adik? Nah, betul banget tuh.
firman tadi tentang Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Wah, seru banget kan ceritanya kan, Kak? Pasti seru, dan jangan lupa adik-adik juga ambil pelajaran yang bisa adik-adik ambil dan adik-adik lakukan. Betul. Dan untuk merespon firman Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Firman Tuhan yang tadi telah kita dengarkan, mari kita buka lagi Kidung Ceria kita. Dari Kidung Ceria berapa, Kak? 233, judulnya Yesus menginginkan daku. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang tadi boleh kami dengar yang mengajarkan kami untuk menjadi pembawa damai dimanapun kami berada dan dalam situasi apapun. Ya Bapa, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk banyak hal. Yang pertama untuk bangsa dan negara Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, pulihkan negeri ini ya Tuhan Yesus, agar kami dapat kembali bersekolah, agar orang tua kami juga dapat kembali bekerja dengan normal dan baik. Ya Bapa, Engkau mau berkati mulai dari presiden, menteri sampai ke tingkat yang paling bawah di RT dan RW. Ya Tuhan Yesus, berkatilah agar mereka dapat memimpin negara ini dengan baik, dengan jujur dan penuh integritas. Kami pun ingin berdoa bagi gereja-gereja di muka bumi ini, khususnya bagi gereja GPIB Harapan Indah. Ya Bapa, Engkau berkati pendeta, para presbiter hingga kami para jemaatnya. Berkatilah agar kami selalu melayani Engkau dengan penuh ketulusan hati dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami pun ingin berdoa bagi janda, duda, anak-anak yatim piatu dan orang-orang sakit. Engkau mau menjadi penolong untuk mereka, menjadi kawan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Jaga mereka ya Bapa. Kami pun juga ingin berdoa bagi kami, anak-anak, pelayanan anak di GPIB Harapan Indah ini ya Bapak, mulai dari kelas TK, kelas kecil hingga kelas tanggung. Ya Bapak, berkatilah kami agar kami dapat selalu belajar dengan baik, agar kami selalu dapat hidup penuh dengan kasih dan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ajarlah kami untuk selalu menuruti orang tua kami, sayang terhadap saudara dan teman-teman kami. Ya Bapak, inilah doa syafaat yang kami naikkan ke dalam tangan kasih-Mu, kami alaskan ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Siapkan persembahannya, minta tolong mama papanya untuk bawa persembahan adik-adik ke dalam gereja. Oke, sudah siap? Kita buka lagi Kidung Cerianya. Dari Kidung Ceria berapa Kak? 152. Nah, yang judulnya itu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab
Kita nyanyikan sekali lagi ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita letakkan dulu kidung cerianya. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan sebagian dari berkat-Mu itu melalui persembahan ini. Berkati persembahan ini untuk bagi gereja-Mu di muka bumi ini dalam pelayanan agar berguna bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita angkat pujian dari Kidung Ceria nomor 36 yang judulnya Yang Jagaku Selalu. Baik adik-adik, ibadah harian Minggu Pelayanan Anak sudah selesai. Mari kita satu dalam doa. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu yang indah pada hari ini ya Tuhan. Kami sudah mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Kau mau berkati ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman yang telah kami dengar tidak lewat begitu saja, tapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, menjadi seorang pendamai, mengikuti keterangan Engkau ya Tuhan. Dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk selalu taat, setia ya Tuhan, dan selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Kiranya Kau mau berkati sertai kami ya Tuhan dalam minggu ke depannya, dan biarlah minggu depannya Tuhan kami dapat berkumpul kembali, kami dapat beribadah bersama-sama teman-teman kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Selamat hari Minggu adik-adik.